Baik, di sini saya langsung mulai saja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih, Pak, yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya dalam mempresentasikan tugas akhir magang saya hari ini. Dan pada kesempatan hari ini juga saya akan mempresentasikan kegiatan magang yang telah saya jalani di Phoenix Seven selama kurang lebih 4 bulan. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menyampaikan capaian, pembelajaran, serta evaluasi dari keseluruhan rangkaian kegiatan magang yang telah saya laksanakan di Phoenix Seven, Pak. Jadi, program magang dari Phoenix Seven sendiri adalah data science. Di awal pada magang di Phoenix Seven, ada beberapa sesi pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama ada sesi onboarding, di mana di sini pada sesi ini, semua peserta mengikuti orientasi via Zoom untuk memahami struktur program magang, jadwal kuliah mingguan, dan sesi mentoring yang telah diikuti, yang akan diikuti selama program magang. Lalu, di minggu selanjutnya, masuk ke konsep dasar data science untuk belajar bagaimana pentingnya data dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ada 5 karakteristik utama di konsep data di konsep dasar data science ini. Yang pertama ada volume, variety, velocity, veracity, dan value. Dan di setiap program itu ada tugas praktis, Pak, di mana tugas praktis di minggu pertama itu adalah membuat kuesioner dengan Google Form untuk mengevaluasi kepuasan pengguna di aplikasi Signal, di mana aplikasi Signal ini adalah digital samsat nasional sebagai latihan pengumpulan data. Lalu ada juga pembelajaran mandiri, di mana semua peserta mengulang materi yang telah dipelajari, yang telah disampaikan oleh para mentor. Masuk ke minggu selanjutnya, di mana materi yang dipelajari adalah pengolahan data dan manajemen. Ada 4 poin penting, di mana yang pertama ada data cleaning, yaitu menghapus duplikat dan menangani nilai yang hilang untuk memastikan kualitas data yang dinamis. Lalu ada data profiling, mengubah format data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis. Selanjutnya ada pivot table, yang mana memanfaatkan fitur pivot table di Excel untuk meringkas dan menganalisis data dengan cepat. Dan yang terakhir adalah belajar mengenai fungsi Excel, di mana fungsi yang dipelajari itu ada VLOOKUP, if, dan fungsi lainnya untuk pengolahan data yang lebih efisien. Di pekan ini ada pekan kedua dan ketiga yang berfokus pada pembelajaran teknik pemrocessing data yang penting dalam melakukan analisis lebih lanjut. Di minggu selanjutnya, kami belajar mengenai visualisasi data dan storytelling, di mana pertama memahami dasar visualisasi, mempelajari peran pentingnya visualisasi dalam menyampaikan informasi kompleks secara efisien dan mudah dipahami, di mana fokus dan pemilihan jenis visual yang tepat sesuai dengan tujuan dan data yang ada. Selanjutnya ada di praktik dengan Tableau. Untuk membuat visualisasi, kami menggunakan tools Tableau untuk memvisualisasikan datanya, di mana membuat berbagai jenis visualisasi seperti diagram batang, pie chart, dan street map untuk menganalisis data, demografi, dan tingkat kepuasan pengguna dari aplikasi Signal, yang di mana datanya diambil dari yang telah dilakukan di minggu pertama. Lalu membangun narasi data, di mana menyusun cerita data yang terstruktur dengan alur identifikasi masalah, lalu memaparkan pemaparan bukti, lalu penyajian insight, lalu rekomendasi aksi, di mana menggunakan Google Looker Studio untuk mengintegrasikan visualisasi ke dalam narasi yang kohensif agar storytelling dapat disampaikan dengan jelas.
Di minggu selanjutnya, kami mempelajari analisis statistik dan regresi. Ada tiga poin penting yang dipelajari pada minggu itu. Yaitu yang pertama ada konsep dasar regresi, mempelajari analisis regresi sebagai teknik pemodelan produktif yang sangat penting dalam statistik dan machine learning. Memahami bagaimana regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel target berdasarkan satu atau lebih variabel prediktor. Selanjutnya ada praktik regresi di Excel yang kami gunakan. Dalam melakukan analisis regresi linear ini yang sangat sederhana, di menggunakan dataset iklan penjualan dengan 20 data sampel, di mana data ini diambil dari Kaggle yang telah dicari sebelumnya. Lalu menghitung koefisiensi regresi, nilai R square, dan significance F untuk mengevaluasi kualitas model. Lalu Oh, sorry saya potong. Ini nanti ada di gambar aslinya toh? ada Ada ya. di Oke, lanjut deh. baik. Lalu di minggu ini juga kami belajar visualisasi model regresi, di mana membuat scatter plot dan garis regresi di Google Colab untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel independen dan dependen, menganalisis pola dalam data dan mengevaluasi seberapa baik model regresi dalam menangkap pola tersebut. Selanjutnya di minggu selanjutnya kami belajar mengenai business intelligence (BI), di mana dalam dasar dari business intelligence itu ada infrastruktur data, yaitu menyimpan dan mengolah data. Di tingkatan kedua atau di tingkatan selanjutnya ada menganalisis dan memvisualisasi. Di sini kami belajar bagaimana mengolah data menjadi insight yang bermakna. Lalu yang paling atas adalah insight dan keputusan, menghasilkan rekomendasi bisnis berdasarkan analisis yang telah dibuatkan sebelumnya. Di pertemuan selanjutnya, kami belajar machine learning dan AI dalam data science. Ada tiga poin penting lagi yang saya dapat dalam magang di Fin7. Yang pertama ada clustering, di mana di sini kami mempelajari teknik pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa table predefined, yang dimana fokus pada evaluasi kualitas pengelompokan menggunakan berbagai metrik dan visualisasi seperti K-means clustering, clustering hierarchical, dan evaluasi dengan Sullivan score. Lalu ada klasifikasi, di mana mengeksplorasi algoritma decision tree untuk memprediksi kelas atau kategori dari data. Lalu ada visualisasi machine learning, di mana menggunakan scatter plot dan teknik visualisasi lainnya untuk menganalisis persebaran klaster dan hubungan antar variabel dalam model machine learning. Di magang Phoenix 7 sendiri ini, Pak, kami juga dibekali oleh pengembangan soft skill, di mana diisi oleh para praktisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, di mana di pengembangan soft skill pertama kami diajari bagaimana tentang studi ke luar negeri, di mana praktisi tersebut menyampaikan tentang peluang studi lanjut di universitas internasional, masuk tips mendapatkan beasiswa dan adaptasi budaya lingkungan di akademisi global. Lalu pengembangan soft skill lainnya ada di pembuatan CV, di mana sesi khusus tentang cara membuat CV yang dapat melewati sistem ATS atau Applicant Tracking System yang digunakan perusahaan modern, termasuk keyword yang tepat untuk posisi data science. Lalu di pengembangan soft skill lainnya ada kepemimpinan dan generasi milenial atau Gen Z. Pembahasan tentang karakteristik kepemimpinan yang efektif untuk generasi muda, termasuk kolaborasi, adaptabilitas, dan inovasi dalam lingkungan kerja digital. Lalu dalam proyek akhirnya kami dibentuk dalam beberapa kelompok untuk membuat proyek akhir
dan lalu akan dipresentasikan, di mana kami menyusun proyek, eh, di mana kami mengulang materi dari mengkonsolidasikan pembelajaran dari pekan kedua sampai pekan ke-9, lalu menyusun proyek, mengintegrasikan keterampilan dalam tugas akhir yang kami buat, lalu menganalisis data, di mana menerapkan teknik analisis pada insight data set yang nyata, dan akhirnya akan dipresentasikan di depan para mentor dan dipresentasikan di depan para mentor. Dan selama magang di Finish Seven ini saya mendapatkan pembelajaran di 12 pekannya dalam program insentif yang mencakup semua aspek dalam data science. Lalu ada lebih 7 keterampilan teknis dari SQL hingga machine learning dan business intelligence. Dan ada 5 proyek lebih yang diberikan oleh para praktisi dan para mentor. Dan kami juga belajar bagaimana peluang karir di masa depan mengenai data science ini, Pak. Mungkin itu saja pesan dari saya. Oke, Dek, bisa tunjukin bukti pengelolaan datamu, Dek, yang di Excel satu aja. Baik, Pak. Di mana hari Jumat mungkin kita disuruh Mungkin ini sebagai contoh dari tugas yang telah saya lakukan untuk bagian data regresinya, Pak. Maaf, Pak, sebelumnya apakah terlihat? Oke, Dek, ini kau belajar Python nanti, nah? Buat kayak gini nanti. Kalau Iya, Pak. jadi lebih keren kalau di coding kan tuh nanti. Nanti kalau di Oh, script ada iya, nih. ada codingnya, Pak. Pakai mod. Tunggu, Pak, saya coding. Coba lihat deh. Ini, Pak. Tapi untuk visualisasinya jadi ini bagian tweet map-nya. Oke, oke. Kalau gitu. Nanti, oh ini pakai Colab, Google Colab ya? Betul, Pak. Oke, mantap. Baik kalau gitu deh. Ada kendala mas selama magang nggak? Aman, Ji? Eh, untuk magang Phoenix Seven aman. Cuman ini pada hari ini, Pak, saya lagi melakukan program magang juga di Trakindo. Oh iya, Dek. Sorry, saya potong.
Sampai kapan kapan rencana ke Makassar, Dek? Magang di Traktir itu selesainya tanggal 30 Juli, Pak, tinggal 30 ini. Dan saya balik Mhm. tanggal 7 Agustus. Oke. Topik skripsimu mengarah ke sini juga? Untuk topik skripsi saya masih belum kepikiran, tapi ada di bagian untuk data science nih, Pak. Oh. Tapi saya Coba ada aku, rencana pergi ke perpustakaan untuk baca-baca skripsi dari senior-senior untuk jadikan referensi. hmm, coba aku tanya Pak Okta atau Pak Supri. Soalnya beliau pasti itu membimbing. Nah, baik, Pak. Nah, hmm. Oke, dari saya cukup. Eh, Setelah kau submit di apa namanya itu deh, si Pak Kamase, Iya. nanti kabarin di grup, colek aja saya. Kalau misalnya saya kan kadang-kadang terskip tuh. Nah, Nanti baik, saya Pak. save deh nomor kalian semua. Batas input nilai kapan ya, Dek? 11 ya? Setahu saya tanggal 9 Juli. 9 Juli. Tolong sama teman-teman hubungi ke tanggal 7 yang belum sempat yang belum submit di sistemnya. Baik, Pak. Jadi Baik, nanti Pak. hubungi ke tanggal 7, Problem saya kita usahakan kan untuk yang nilai jam 7 pasti malam terkait hari new Senin. device standar Baik, Pak. report itu adanya kapan. Oke. Soalnya kan Ingatin yang lain kalau deh ya. dari file yang Baik, di Pak. sharing itu Hmm. ada Oke. Karina belum masuk ya? download Nanti saya juga tanya di grup. apa device-device yang sudah Oke. diajukan renewal Semangat deh Iqbal. Sukses di balik segera tempatnya dan dibalikan integritas device dijaga ya. mana. Takutnya nanti Baik, Pak. kalau Terima Kalau kasih ada banyak. kendala, jangan malu-malu hubungi dosen. cuman kita kalau sampai Selain saya handphone bisa kami aja Kak belum ada Prodi info atau yang lain. atau Ya, kapan sih Baik, itu baik, sudah Pak. ada semangat deh. yang Sampai device jumpa di standar Makassar belum ada bulan juga Mas. depan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, saya end meeting deh ya. Baik, Pak.